adalah hidup Yesus Kristus. Gitu. Bagaimana Yesus memiliki relasi yang utuh dengan Allah, nah itu menjadi relasi yang ideal, gambaran relasi seharusnya umat manusia dengan Allah. Maka basis iman orang-orang Katolik itu adalah hidup Yesus secara utuh. Nah, jadi bukan cuma soal pengajaran, bukan hanya soal mukjizat, tapi juga sikap-sikap Yesus. Lalu dilanjutkanlah bagaimana iman itu yang sudah ditunjukkan lewat Yesus Kristus ditampilkan dalam sejarah. Sebenarnya sudah ada yang namanya iman di dalam sejarah keselamatan. Maka kalau teman-teman baca Ibrani itu ada tokoh-tokoh iman mulai dari Abraham sampai dengan tokoh-tokoh yang mendekati Yesus Kristus. Itu semua dilihat untuk menggambarkan bahwa sebenarnya ini loh iman itu beraneka ragam, tetapi pokok dasarnya adalah bagaimana manusia menjawab wahyu keselamatan dari Allah. Artinya penulis menunjukkan bahwa iman kepada Allah itu sudah ada sejak dulu dan berpuncak kepada Yesus Kristus. Wahyu Allah sekaligus pengungkapan iman yang sempurna. Maka di akhir-akhir setelah itu bagaimana menginterpretasikan iman? Iman adalah jawaban dari manusia terhadap karya keselamatan Allah, terhadap wahyu Allah itu. Dan iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Yesus mewujudkannya lewat lewat sikap hidupnya itu. Salah satu topik yang menjadi penting karena ini juga menjawab sekaligus menjelaskan apa yang teman-teman tanyakan berkaitan dengan Melkisedek, ya. Apa sih peraturan? Sebenarnya lebih pada soal kategori, bukan peraturan, tetapi lebih kategori. Yang disebut imam agung dan imam besar itu kategorinya apa itu? Memang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi peraturan menurut tata aturan Melkisedek. Nah, topik yang cukup besar di Ibrani itu adalah mengenai imamat Yesus Kristus. Gambaran Yesus sebagai imam besar yang agung. Udah besar agung, pokoknya super duper luar biasa lah. Nah, dikatakan di sana kategori yang dipakai sebagai imam agung itu adalah imam agung Melkisedek. Ya. Kategorinya apa? Kategorinya itu hanya dua, yaitu bahwa imam agung diangkat dari manusia dan tugasnya adalah mempersembahkan kurban untuk pendamaian relasi antara manusia dan Allah. Nah, Melkisedek ini muncul pertama kali dan mungkin cuma sekali saja, yaitu dalam perjumpaan dengan Abraham. Kalau kemarin ada yang menanyakan bagaimana silsilah Melkisedek, tidak dijelaskan dan tidak diketahui bagaimana silsilah itu. Tetapi yang mau ditekankan dalam kisah perjumpaan Abraham dengan Melkisedek itu adalah peranannya Melkisedek, bahwa ia adalah imam. Waktu itu kan Israel belum menjadi suatu bangsa, maka dibutuhkanlah seorang imam perantara untuk memberikan berkat kepada Abraham, berkat yang dijanjikan, kan? Bahwa Allah menjanjikan dalam relasinya dengan Abraham kan itu ada 3 berkat, keturunan dan tanah. Keturunan sudah ada Ishak, lalu nanti berketurunan banyak, lalu ada tanah, nanti akan masuk ke tanah terjanji, dan yang terakhir itu adalah berkat. Nah, pertanyaannya berkat ini harus ditandai bagaimana? Maka Allah mengutus Melkisedek, seorang imam utusan Allah, untuk memberikan berkat. Nah, peranannya Melkisedek adalah menjadi perantara antara Allah dengan dengan Abraham itu. Maksudnya dengan Abraham. Jadi penekanannya adalah di sana. Jadi kalau ditanya silsilahnya tidak jelas para peneliti untuk mengkaji siapa ini Melkisedek, tetapi lebih menekankan kepada peranan. Nah,
kok Yesus dibandingkannya dengan Melkisedek? Kenapa? Gitu ya. Karena imam agung yang pertama kali mengenal di bangsa Israel yaitu adalah Melkisedek yang memberi berkat kepada bapak leluhur mereka yaitu Abraham. Ya. Jadi gambaran mengenai imam agung perantara antara Allah dengan manusia pertama kali itu didapatkan lewat Melkisedek. Dan dalam praktek ibadah Israel tetap ada imam-imam, tetapi itu semua tidak mewakili kategori imam agung Melkisedek. Nah, maka Yesus disandingkan dengan kategori Melkisedek karena itu adalah imam agung yang masih berkesan buat orang-orang Israel, gitu. Kan nggak mungkin dia harus mengambil imam dari suku bangsa Mesopotamia. Mereka nggak kenal. Mereka akan memakai imam agung yang mengena di bangsa mereka. Siapa? Yaitu Melkisedek. Dan kategorinya ada dua. Yaitu bahwa itu diangkat dari manusia, bahwa dia adalah sungguh manusia, dan itu tugasnya adalah mempersembahkan kurban demi pendamaian relasi Allah dengan manusia. Nah, itu semua kategori dua itu dipasangkanlah kepada Yesus. Dan Yesus melebihi itu, bahwa dia adalah sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Artinya ketika dia diangkat, itu dia adalah sungguh manusia, tetapi juga sekaligus dia adalah sungguh Allah. Nah, sementara itu, kategori yang kedua, mempersembahkan kurban. Tugas imam adalah mempersembahkan kurban. Kalau sekarang kita lihat itu imam mempersembahkan kurban lewat perayaan Ekaristi. Tetapi dulu mereka memimpin ibadah, lalu ada hewan atau kurban yang ditetapkan, lalu mereka mempersembahkan itu. Nah, Yesus itu adalah imam sekaligus kurban. Dia memimpin perayaan ibadahnya sekaligus mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Maka disitulah titik lebihnya bahwa Yesus itu imam agung, imam yang betul-betul agung banget lah gitu. Jadi melebihi Melkisedek. Pembandingnya adalah Melkisedek, tetapi Yesus melebihi, maka kategorinya itu. Lalu yang ketiga, artinya peranan hubungan relasi Allah dengan manusia, di tengah-tengahnya itu ada Yesus. Jadi kalau ada Allah, ada manusia, tengah-tengahnya itu ada Yesus. Yesus yang mengantarai. Maka imamat yang ditampilkan oleh Yesus sebagai imam agung itu bukan hanya tugas seorang imam. Datang ke bait Allah mempersembahkan kurban selesai. Itu enggak. Gitu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus, imamat itu adalah kepengantaraan. Bagaimana sebagai seorang pengantara itu menghubungkan Allah dengan manusia. Maka soal imamat itu bukan hanya sekedar tugas mempersembahkan kurban, tetapi bagaimana keseluruhan hidup seorang imam itu mampu mengantarai Allah dengan manusia. Jadi gitu. Jadi untuk menjawab bahwa kemarin teman-teman menanyakan soal Yesus Kristus dengan Melkisedek. Ada juga kemarin pertanyaan ada dari Ate juga dari teman-teman yang ada di itu soal Ibrani bab berapa ya, bahwa tanpa kita mereka tidak akan mencapai kesempurnaan, ya kan? Nah, yang dimaksudkan di sini adalah titik tolaknya adalah Yesus Kristus sebagai puncak keselamatan. Mereka yang mengenal Yesus Kristus itu dipandang lebih sempurna karena melihat imam agung yang sempurna. Sementara Abraham, Musa, Ishak, Daud dan segala macam, mereka punya iman, tetapi dalam pandangan surat Ibrani itu belum sempurna karena belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi iman mereka sudah ada. Maka dikatakan tanpa kita itu mau mengatakan bahwa
relasi Allah dengan manusia itu sudah ada sejak dulu sampai dengan zaman penulisan surat Ibrani itu. Jadi ada kesinambungan soal karya keselamatan Allah. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Mereka yang sudah mengenal Kristus jauh lebih utuh dan sempurna pengenalannya dan relasinya antara Allah dengan manusia. Jadi itu saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin teman-teman kasih soal Ibrani. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan dulu untuk Ibrani. Biar saya lanjut ke surat Yakobus. Surat Yakobus. Waktu itu saya pernah memberikan pengantar kepada para petani. Semoga petani juga sudah menyampaikannya kepada teman-teman. Gambaran surat Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, dan waktu itu Yakobus sudah menjadi soko guru bagi umat Kristiani, tulang punggung ajaran iman Kristiani. Nah, lalu tapi masih diragukan penulisnya itu apakah Yakobus rasul atau Yakobus saudara Yesus. Jadi nama Yakobus zaman itu memang pasaran ya, seperti Bambang, Joko, Budi. Jadi nama Yakobus itu banyak. Tetapi Yakobus yang menulis surat adalah Yakobus yang betul-betul memang mengenal Yesus. Bisa saudaranya, bisa rasul, tapi yang untuk rasul masih dikaji oleh para peneliti kitab suci. Itu. Latar belakangnya adalah untuk melihat kembali konteks jemaat, terutama mereka waktu itu adalah di bawah Kekaisaran Romawi yang belum menerima iman Kristiani, sehingga mereka masih dikejar-kejar, gitu. Dan mereka mengalami keputusasaan karena ya kok udah dapat keselamatan, tapi kok hidupnya kayak begini-begini aja, malah tidak diterima, malah dikejar-kejar, ditangkap, disengsara, akhirnya jatuh dalam keputusasaan. Jadi konteks jemaat penulisan surat Yakobus adalah itu. Supaya teman-teman punya gambaran. Susunan surat sederhananya berbicara soal hikmat, bertekun dalam pencobaan, lalu bagaimana menghidupi iman, lalu juga menerapkan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau membedah ke dalam beberapa bagian, kalau nggak salah 7 bagian. Semoga teman-teman nggak pusing bahwa surat ini sebenarnya surat yang bagus untuk membangun kehidupan gereja sebagai persekutuan umat beriman. Maka saya perkenalkan dulu gaya penulisan Yakobus. Nanti kalau akan teman-teman lihat dan bongkar-bongkar tulisannya, setidaknya akan ada 3 model. Yakobus akan mulai dengan konteks, yaitu entah kondisi terkini, entah itu persoalan, entah itu masalah-masalah yang sedang happening ya di tengah komunitas mereka gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya interogasi. Interogasi itu lebih kepada pertanyaan retoris atau pertanyaan reflektif untuk mengingatkan kembali sebenarnya semangat dasar iman Kristiani. Maka banyak teman-teman akan menanyakan, apakah ya contohnya ya. Sebentar saya lihat-lihat di kitab suci. Saya lihat. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Misalnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi malah mengembalikan kesadaran jemaat surat Yakobus ini. Setelah itu Yakobus pasti akan memberikan instruksi atau ajaran atau nasihat kepada jemaat terkait persoalan itu. Kita harus bagaimana sih menghadapi masalah itu. Jadi gaya penulisannya ada itu, konteks, lalu ada pertanyaan retoris atau interogasi, lalu nanti ditutup dengan instruksi.
Mayoritas ayat-ayatnya akan seperti itu. Nah, sebenarnya bagian yang pertama itu hanya salam, jadi tidak perlu tidak perlu dibahas ya. Itu. Lalu yang pertama itu adalah soal umat Kristiani dengan pencobaannya. Nah, pencobaan dan ujian dalam iman selalu ada. Tujuannya adalah untuk mendewasakan umat beriman secara rohani. Ya. Rahmat kebijaksanaan sangat diperlukan untuk melihat situasi diri dalam pencobaan dan dalam pengujian. Jadi kalau di teks itu kan iman dan hikmat. Kita membutuhkan hikmat supaya apa? Atau kebijaksanaan itu supaya kita sendiri di dalam masa-masa pencobaan dan ujian itu tidak hanya melihat dari sisi negatif bahwa saya tertekan, saya stres, saya putus asa. Tetapi bisa melihatnya dalam sudut pandang yang lebih bijaksana atau lebih positif. Itu. Kekayaan, kemiskinan dan kekayaan adalah pencobaan. Jadi untuk konteks jemaat surat Yakobus, teman-teman, persoalannya adalah antara yang kaya dengan yang miskin. Gitu. Kekayaan dan kemiskinan sebagai cobaan. Yang miskin merasa begini-begini aja, yang kaya merasa pongah, merasa sombong, tidak peduli. Jadi terjadilah jurang antara yang kaya dan miskin di dalam komunitas umat Kristiani waktu itu. Maka konteks perselisihan yang terjadi di tengah jemaat adalah perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Jurang di antara mereka itu semakin jauh. Lalu yang keempat, umat yang bertahan dalam pencobaan dan pengujian akan mendapat jaminan mahkota dari Bapa. Jaminan mahkotanya apa? Ya, tentu adalah keselamatan. Setidaknya itu yang terjadi ketika nanti mereka meninggal lalu masuk ke surga. Tetapi jaminan yang dimaksudkan yang mereka alami di dunia, keselamatan itu terwujud lewat kesejahteraan. Bagaimana mereka membangun komunitas. Nanti kita akan lihat komunitas yang diharapkan oleh Yakobus, komunitas mesianik namanya itu apa. Ya. Jadi tujuannya nanti ke belakang. Kita simpan dulu di awal, biar penasaran dikit. Bagian yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah seruan umum. Seruan umum ini berisi 3 hal penting, yaitu soal berkata-kata, soal mendengar dan melakukan, dan yang ketiga adalah soal kehidupan rohani yang murni. Yang pertama adalah soal berkata-kata. Kalau teman-teman baca, berkata-kata yang diharapkan oleh Yakobus adalah berkata-kata yang perlahan, tenang, terutama itu adalah mendukung pewartaan firman Allah. Nah, jadi kalau saya ngomongnya cepat-cepat begini, itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori surat Yakobus. Nah, tujuannya yang lebih dimaksudkan adalah ketika guru-guru rohani itu mengajar umat-umat Kristiani dan memperkenalkan Yesus Kristus. Mereka perlu berkata-kata dengan perlahan, jelas, tertata. Sehingga apa? Perkataan yang disampaikan itu terkontrol dengan baik. Yang kedua itu adalah soal mendengar dan melakukan. Nah, penekanan adalah bagaimana mendengarkan sabda. Teman-teman, mendengarkan sabda itu adalah sesuatu yang penting. Sebelum mengajar, itu mendengarkan dulu, sehingga tahu apa yang harus disampaikan. Dan setelah itu, menyampaikan harus melakukan. Nah, ini nanti yang diharapkan oleh guru-guru rohani, guru-guru rohani yang diharapkan oleh Yakobus. Yang ketiga itu adalah soal kehidupan rohani yang murni. Nah, kehidupan rohani yang murni itu bukan hanya soal masuk ke rumah atau ke rumah ibadat, berdoa dan duduk. Tidak. Yang dimaksudkan dan dikatakan dengan jelas dalam surat Yakobus adalah mengunjungi yatim piatu,
entah yatim aja atau piatu saja. Lalu juga mengunjungi janda. Karena waktu itu perempuan itu belum punya harkat dan martabat. Gitu. Sehingga kalau mereka bergantung dari suaminya. Dan kalau suaminya sudah meninggal, ya mereka tidak dipandang lagi di tengah masyarakatnya. Jadi yatim piatu dan janda tidak peduli bahwa itu adalah janda muda, ya. Nah, pokoknya kategori janda harus dibantu. Gitu. Dan mereka harus menjaga diri supaya tidak tercemar. Maka hidup rohani bukan hanya soal doa dan mempersembahkan kurban, tetapi juga melakukan tindakan kasih, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kenapa? Nanti kita lihat. Karena itu mereka melihat dari Yesus Kristus. Berikutnya umat Kristiani dengan pengkhususannya. Jadi kritik Yakobus kepada jemaatnya adalah sikap inkonsistensi sebagai orang tebusan Allah. Mereka disebut inkonsisten, tidak konsisten karena memberi perhatian dan rasa hormat yang lebih tinggi kepada orang kaya, sementara tidak memperhatikan dan mengayomi orang yang miskin. Jadi yang orang kaya didahulukan, ya kamu lebih berpunya, silahkan duduk di depan, di rumah-rumah ibadat diberi tempat. Ya. Sementara yang miskin dicuekin. Gitu. Dan ketika mereka mengadakan perjamuan, yang kaya kumpul dengan yang kaya, yang miskin kumpul dengan yang miskin. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh Yakobus sebagai orang tebusan Allah adalah kesetaraan di dalam persaudaraan. Karya keselamatan Allah sangat jelas sebenarnya ditujukan kepada orang-orang miskin. Miskin itu kategorinya banyak, bisa sakit, bisa menderita, bisa tersingkir, tidak punya nama di tengah situasi masyarakat seperti anak yatim dan janda. Nah, itu. Jadi yang disebut orang miskin adalah mereka yang seperti itu. Bukan hanya soal miskin ekonomi. Maka pemenuhan karya keselamatan itu adalah dengan memperhatikan ikatan persaudaraan sebagai orang tebusan Allah dan perhatian yang konkret kepada saudara-saudari yang sangat membutuhkan. Jadi kekhususannya adalah di situ, ikatan persaudaraan yang setara dan memberdayakan setiap orang yang ada di dalamnya. Itu di ayat 2, 1 sampai dengan 13. Nah, ini orang Kristiani dengan pekerjaannya, terutama pekerjaan-pekerjaan rohani. Jadi ada pola yang namanya faith, mercy, and works. Ya, iman, belas kasih, lalu ada tindakan konkret. Jadi pola ini adalah pola yang dipakai oleh Yesus. Kalau teman-teman lihat, Yesus itu punya iman kepada Allah Bapa, dan kalau berjumpa dengan orang-orang miskin akan punya yang namanya mercy atau belas kasih. Dan setelah ada belas kasih itu selalu ada tindakan konkret, tindakan nyata. Entah itu dengan mukjizatnya, entah itu dengan pengajaran-pengajarannya. Jadi pola ini faith, mercy, and works itu harus diterapkan oleh jemaat-jemaat Kristiani. Ya. Ingat, belas kasih adalah kata yang sering digunakan oleh Yesus dalam setiap pengajaran dan umumnya belas kasih akan ditindaklanjuti dalam sebuah perbuatan. Lalu kalau sudah beriman mau buat apa? Apakah selesai dengan beriman saja? Tidak. Ya, jadi itu faith, mercy, and works. Bagi Yakobus, iman harus menggerakkan hati untuk berbuat sesuatu demi kebaikan sesama. Iman hidup bukan hanya soal pribadi, tetapi lewat pekerjaan yang nyata yang dialami bersama. Maka dikatakanlah dalam kesimpulan yang terkenal dari surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya iman saja begitu. Tidak pernah ada buah, tidak pernah ada kebersamaan, tidak pernah ada kesejahteraan. Maka pekerjaan atau perbuatan seperti apa yang perlu menyertakan iman? Nah, ini juga jadi pertanyaan, bisa jadi bahan diskusi dan permenungan teman-teman. Perbuatan dan pekerjaan seperti apa yang perlu menyertakan iman?
Itu. Lalu seruan umum untuk para guru-guru yang dimaksud itu adalah guru-guru iman. Karena zaman itu adalah zaman pengembangan dan pewartaan, jadi banyak orang-orang yang menjadi guru-guru. Gitu. Ya. Nah, ada beberapa perhatian di bab 3 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 12. Di sana adalah guru dan lidah. Kenapa lidah cukup penting? Karena ya di sana digambarkan lidah itu seperti api, lalu ada kiasan soal kapal, lalu juga ada apa lagi, saya lupa satu lagi ya, yang mau mengatakan bahwa lidah itu anggota tubuh yang kecil tetapi bisa berpengaruh terhadap diri dan mempengaruhi orang lain. Maka hati-hati dengan menggunakan lidah. Itu berkata-kata kasar, berkata-kata yang jorok, apalagi dalam posisinya sebagai guru atau pengajar iman. Lalu yang kedua, guru dan kebijaksanaan. Guru harus selalu mencari kebijaksanaan itu. Ya. Bijaksana yang dimaksudkan oleh Yakobus itu bukan hanya bijaksana dalam pengajaran, tetapi bagaimana guru itu menghidupi ajarannya. Gitu. Kebijaksanaan tercapai ketika sang guru bisa memberikan keteladanan berdasarkan apa yang diajarkannya. Jadi kebijaksanaan yang dimaksud adalah itu. Kalau saya membahasakan ada integritas hidup sebagai seorang guru rohani. Yang ketiga adalah guru dan perselisihan. Nah, karena ada perselisihan tadi yang kita lihat di awal soal kaya dan miskin, ya. Nah, perselisihan itu berakar dari mana? Menurut Yakobus, perselisihan itu berakar dari hawa nafsu yang tak terkendali. Karena tidak terkendali, itu mengganggu pribadi, dan ketika pribadinya sudah mengganggu, itu mengganggu komunitas, mulai dari orang-orang terdekat sampai pada komunitas besar. Akhirnya terjadi itu. Jadi, guru mesti bisa melihat, mengkaji, lalu memberikan nasihat soal itu. Dan terutama dia karena punya peranan penting, ya perlu menyadari betul-betul hawa nafsu itu supaya bisa mengendalikannya dan tidak menjadi bumerang bagi jemaatnya. Maka terjadilah yang keempat, guru, komunitas, dan lidah. Nah, peranan guru menjadi besar bagi perkembangan iman jemaat. Yang mengajar, yang memberi nasihat, ya. Bukan hanya menjadi penghakim yang tidak adil, gitu. Tetapi justru bagaimana dengan keteladanannya tadi, kebijaksanaannya membangun jemaat Allah. Jadi itu adalah seruan umum dari surat Yakobus kepada para guru iman atau pengajar iman pada zamannya. Nah, inilah komunitas mesianik yang tadi saya katakan di awal menjadi tujuan dan harapan dari komunitas jemaat Yakobus ini. Nah, ada dua hal yang perlu diwaspadai adalah hati-hati dengan dosa merasa tahu. Ya, merasa tahu yang dimaksud adalah kalau di dalam bacaan di ayat 4 ayat 3 di bab 4 ayat 13 itu dia merasa tahu bahwa besok saya akan ini, besok saya akan itu. Nah, seakan-akan dia bisa memprediksi semuanya. Padahal di sana ada yang namanya penyelenggaraan ilahi. Itu. Ya. Jadi bahwa merasa diri lebih tahu dari Tuhan, nah, maksudnya sasarannya ke sana. Lalu dosa yang kedua adalah dosa merasa bahwa berkuasa. Gitu. Terutama mereka yang kaya pada zaman itu dan punya kuasa. Seakan-akan bisa mengatur semuanya melebihi Tuhan yang bisa mengatur. Jadi arahnya adalah bagaimana jangan sampai melampaui bahwa itu semua lebih daripada Allah. Komunitas mesianik atau gambaran gereja untuk jemaat surat Yakobus adalah umat beriman yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Sebagaimana Yesus menjanjikan akan datang
Namun, berkaitan dengan soal waktu kedatangan, tidak pernah ada yang tahu. Jadi, dalam penantian terus-menerus. Nah, komunitas mesianik yang diharapkan, satu adalah semangat persaudaraan. Tentu semangat persaudaraan yang saling memberdayakan. Ingat akan penyelenggaraan ilahi yang selalu menyertai dan tertuju kepada mereka yang membutuhkan. Menghindari perpecahan, ya, perselisihan, lalu bertekun dan tabah di dalam proses iman. Dan yang kelima adalah memanfaatkan kekayaan untuk tujuan kesejahteraan umat Kristiani. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa jaminan mahkota yang kekal itu adalah keselamatan boleh bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Tetapi jaminan keselamatan yang bisa dirasakan di dunia ini adalah ini, kesejahteraan umat Kristiani. Jadi tujuan komunitas mesianik ya adalah itu. Maka kesimpulannya sangat sederhana, sebenarnya sudah sangat jelas di sana. Saya hanya mau menambahkan bahwa ada gambaran gereja. Waktu itu orang belum mengatakan itu gereja, tetapi katakanlah itu komunitas umat beriman. Ya. Tabah dalam penderitaan dan menghidupi doa, mengupayakan kegembiraan seraya bermasmurkan pujian, lalu kesalingan untuk membangun kualitas hidup jemaat menjadi lebih baik. Sikap yang diharapkan tekun berdoa, saling memaafkan, adanya keterbukaan, artinya pengakuan diri, bukan minta diakui atau butuh pengakuan, tetapi pengakuan lebih pada soal keterbukaan. Lalu ada integrasi hidup yang baik antara doa dengan tindakan, dan yang terakhir adalah saling mendukung dan saling mengingatkan. Jadi itu. Jadi kurang lebih gambaran soal surat Yakobus adalah demikian. Maka saya mau menyampaikan sari-sari penting dari hasil pembacaan saya soal Yakobus, ada 3 hal. Yang pertama adalah soal iman. Iman adalah inti dari surat Rasul Yakobus. Iman merupakan dasar ikatan manusia dengan Allah. Iman membutuhkan daya tahan untuk memelihara ikatan dengan Allah, terutama di masa-masa penderitaan. Karena mereka tadi di awal saya jelaskan masih di dalam penekanan kekaisaran Romawi dan belum diterima. Nah, jadi iman itu membutuhkan daya tahan. Tidak mudah tergoda, tidak mudah untuk pindah agama lagi. Nah, seperti itu. Ketekunan dalam iman akan membantu setiap umat beriman semakin dewasa di dalam iman. Iman diwujudkan dalam tindakan konkret, yaitu perhatian kepada yatim piatu dan para janda. Nah, iman akan menggerakkan hati dan terlibat dan membantu sesama. Jadi polanya faith, mercy, and works ya. Iman, belas kasih, dan akhirnya ada tindakan atau perbuatan. Setiap umat beriman diharapkan memiliki integritas hidup rohani. Apa yang diimani itu pula yang dihidupi. Itu intisari yang pertama. Intisari yang kedua, beberapa hal praktis tetapi buat saya penting dan membantu kita berkembang. Yang pertama adalah quick to hear. Ya, lebih cepat untuk mendengarkan daripada berbicara. Ya, mendengarkan dalam konteks iman Yahudi itu sangat amat penting ya. Mendengarkan adalah sumber kebijaksanaan. Maka ada istilah kalau teman-teman kenal itu adalah terutama di kebudayaan timur, semangat seorang murid adalah mendengarkan mendengarkan ajaran sang guru. Duduk bersimpuh di kaki sang guru. Nah, itu lebih banyak soal mendengarkan. Lalu yang kedua adalah slow to speak. Nah, berbicara secara perlahan, jelas, terkontrol, terutama dalam pengajaran-pengajaran iman. Dan yang ketiga adalah slow to anger. Tidak mudah cepat marah, sabar, lalu ya punya hati yang lebih lapang, ramah dengan semua orang, ya, murah senyum,
mudah untuk berbagi, bisa juga mudah untuk bersyukur. Nah itu tipe-tipe orang yang slow to anger. Yang terakhir adalah bagaimana membangun komunitas. Ya, komunitas yang diharapkan, gereja adalah komunitas umat yang berziarah. Jadi gereja itu terus bergerak, ya, tidak pernah diam. Dan pergerakannya adalah menanti kedatangan Kristus. Bergerak tetapi menanti, nah itu kan sesuatu yang paradoks, tapi itu yang terjadi di dalam gereja. Dia menanti tetapi punya keterarahan hidup kepada Kristus dan terbuka terhadap penyelenggaraan ilahi. Lalu yang kedua adalah gereja sebagai komunitas umat beriman, sebagai perkumpulan. Kalau tadi adalah komunitas yang berziarah, ada arah tetapi menantikan kedatangan, kalau sekarang adalah komunitasnya. Ya, komunitas yang sadar betul bahwa mereka dipersatukan kalau iman akan Yesus Kristus. Jadi basisnya jelas. Yang ketiga, gereja yang dimaksudkan sebagai komunitas adalah komunitas yang punya semangat persaudaraan. Penebusan Yesus Kristus itu tertuang di dalam perbuatan-perbuatan karitatif yang dilakukan oleh setiap umat beriman di dalam gereja. Itu. Nah, jadi itu saja dari saya kembalikan kepada Thea. Kalau saya boleh sharing sedikit, surat Yakobus ini kenapa saya senang, karena ketika saya tahun orientasi pastoral di Mertoyudan, ini menjadi semangat kami untuk pesta ulang tahun seminari. Ya. Maka kami dulu punya moto yang namanya hidupi imanmu, imani hidupmu. Dan itu dijadikan sebuah lagu. Cuma lagunya saya sudah tidak punya karena itu ada di laptop saya yang satunya. Gitu. Jadi nanti kalau saya ketemu di internet, saya bisa share lagunya kepada teman-teman. Nyanyi dong, Mo. Itu. Terima kasih. Nyanyi dong, Mo, nyanyi. Ya, Mo, nyanyi dong. Guanya nggak bisa nyanyi. Oh, udah pantun aja, Mo. Ya, malah pantun dikata tuh ini palang pintu. Thank you, Mo. Oke, begitu. Semoga teman-teman nggak pusing baca surat Yakobus. Yakobus sebenarnya straightforward banget ya, Mo ya. Kayak dan sangat aplikatif ke kehidupan sehari-hari gitu. Iya, kayak berasa ditonjokin gitu setiap baca. Nah, apa sih sebenarnya kan kita udah siapin beberapa pertanyaan nih, Mo, yang kayak mengganjal lah ya, dan mungkin ada teman-teman lain juga yang penasaran nih kayak, atau masih ada yang bingung atau pengen nanya lagi, nanti bisa langsung tulis aja di chat box atau bisa ketik tulisannya di Slido juga boleh kalau malu-malu, atau bisa PM Jennifer juga. Jennifer. Nanti bisa saya bantu. Iya. Nah ini, Mo, itu ngomong-ngomong, Mo, kan yang Yakobus 4:14-15 itu kan ngomongin tentang ini ya, tentang kayak, ya intinya kita sebagai manusia nggak boleh kayak suka merasa tahu gitu kan, ke depan gitu loh. Terus kalau kayak gitu, kita boleh nggak sih, Mo, sebenarnya berencana? Terus ya maksudnya kita dari dulu gitu, kita selalu diajarin untuk planning, untuk ya habis setelah sekolah kita ngapain, setelah kerja kita ngapain, habis itu kita ngapain gitu. Nah, terus gimana caranya kita ngasih ruang buat Tuhan berencana di hidup kita, Mo? Oke. Merasa tahu bahwa akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita, apakah itu bertentangan dengan penyelenggaraan nilai, tentu kuncinya bukan soal planningnya, tetapi bagaimana sikap batinnya untuk terbuka terhadap penyelenggaraan ilahi. Ya, teman-teman membuat planning itu baik, itu sangat membantu sekali, dan itu menurut saya memang harus dilakukan. Tapi bukan berarti bahwa itu sebagai salah satu bentuk teman-teman tahu, ya. 10 tahun lagi saya akan jadi
apa misalnya ya, jadi anggota menteri gitulah ya, kementerian gitu. Bisa itu diplanningkan, oh 1 tahun ini, 2 tahun, 5 tahun ke depan, itu bisa. Tapi kalau di tengah-tengah jalan ternyata proses pengenalan itu Tuhan membantu teman-teman untuk menjadi lebih baik atau punya arah yang lebih baik di situ. Ya, jadi soal keterbukaannya terhadap penyelenggaraan ilahi, bukan pada soal planning. Kecuali kalau planning itu menjadi sesuatu yang tertutup dan membuat teman-teman malah stres. Orang yang tidak terbuka terhadap penyelenggaraan ilahi jatuhnya akan stres. Karena hanya memikirkan apa yang saya siapkan. Gitu. Masalah itu nanti tidak terlaksana, ya sudah. Gitu. Contoh yang paling sederhana, ini misalnya terjadi ya dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Nanti ada yang namanya Ecclesia Supplet. Ya, Ecclesia Supplet itu karena memang rahmat dari gereja itu sendiri. Misalnya terjadi teman-teman ikut misa, romonya lupa tanda salib di awal, gitu. Ya. Wah, Romo itu kok kan udah ada tata aturannya tuh, liturgi, tanda salib dan segala macam. Romonya lewat. Sah nggak perayaan Ekaristinya gitu. Contoh misalnya, tetap sah gitu. Kalau romonya kebetulan lupa, kelewat, ya sudah, gereja akan melengkapi. Itu yang namanya Ecclesia Supplet. Nah, keterbukaan itulah yang diharapkan dari sikap yang dari Yakobus bab 4 ayat 13 itu. Gitu Teh maksudnya. Oh. Jadi lupa termasuk ini ya, Mo? Apa tadi, perencanaan ilahi? Penyelenggaraan ilahi. Iya, penyelenggaraan. Oke. Jadi kalau misalnya buat kehidupan sehari-hari, tipsnya kalau mau meng-include Tuhan gimana, Mo? Doa terus ya, Mo? Nah, sebenarnya itu menjadi pertanyaan dasar saya tadi yang saya tawarkan kepada teman-teman, ya. Iya tuh tadi. Nah, dalam perbuatan dan tingkah laku apa sebenarnya kita menyertakan iman. Nah, itu kan sebenarnya menjadi diskusi, bisa jadi diskusi tuh. Ya. Mumet dah, ya kan? Sampai tahap mana gitu kan, Mo? Kayak kita jalan gitu ke kanan atau ke kiri. Nah, perbuatan apa dan bagaimana sebenarnya? Nah, itu teman-teman mesti belajar dan merumuskan sendiri. Saya sih harapannya setiap perbuatan teman-teman itu punya keterarahan dalam sudut pandang iman itu. Jadi membantu melihat itu. Di pertemuan sebelumnya atau pertama kali saya ikut padi dengan teman-teman, saya menaruhkan membuat suatu catatan harian yang melihat bahwa sepanjang hari ini itu ada pengalaman apa saja bersama Tuhan. Nah, sebenarnya keterarahannya itu ada di situ. Mungkin kita nggak bisa setiap perbuatan itu keterarahannya kepada Tuhan, karena kita sangat amat terbatas, kadangkala sibuk, kadangkala tidak punya waktu untuk itu. Tetapi meluangkan waktu untuk duduk, membuat catatan sedikit, itu membantu kita melihat bahwa dalam perbuatan-perbuatan ini saya itu sudah mencoba menyertakan Tuhan. Dalam ini ada pengalaman bersama Tuhan. Oh, di pengalaman ini saya ditegur oleh Tuhan. Gitu. Ketika kita tidak bisa menyertakan itu, maka kita harus meluangkan waktu untuk melihatnya. Nah, itu yang namanya introspeksi diri. Gitu. Atau saya lupa nama bahasa Latinnya. Ya nanti kalau ingat saya kasih tahu lah. Jadi sementara itu. Oke. Jadi be still ya, Mo ya. Be still know that I am your God itu ya, Mo. Itu artinya. Nah, sebisa mungkin setiap perbuatan. Oke. Oh, udah. Kirain masih ada. Udah, gitu aja. Oh, kayak ada koma gitu tadi.
Oke Romo, makasih banyak ya. Mungkin dari teman-teman ini kita ada yang mau nanya mungkin atau mau sharing, kita open floor. Silakan yang mau sharing. Jos mungkin, Jos? Sambil sharing saya mau cari lagunya. Oh iya, boleh tuh. Atau Ate, atau Denny. Siapa gitu? Oh, kita ada pertanyaan. Apa tuh, Fer? Kita ada pertanyaan. Iya nih, kita ada pertanyaan nih dari Slido. Jadi tuh ya, Romo, ada yang mau nanya. Kalau misalnya ada orang nih yang nggak percaya sama Tuhan atau nggak beriman, tapi hidupnya itu baik, apakah tetap tidak mendapat rahmat Tuhan atau pengampunan? Pertanyaannya menarik sih. Gimana tuh, Mo? Kalau orang nggak beriman atau nggak percaya sama Tuhan, tapi hidupnya baik, apakah tetap tidak mendapat rahmat Tuhan atau pengampunan? Nah, ini pertanyaannya bukan buat saya, ini buat Tuhan nih. Tuhan mau ngasih atau enggak? Nggak boleh ngejudge ya, Mo ya? Iya. Tapi maksud saya begini, saya yakin Tuhan akan tetap mengasihi dia dengan caranya. Bahwa dia hidup baik berarti dia sudah menghidupi apa yang dia imani. Mungkin kita punya saudara-saudara Muslim, gitu, tidak sama dengan kita, gitu kan. Hidup mereka lebih baik, oke, nggak masalah. Nah, tetapi yang diharapkan kalau berdasarkan surat Ibrani, saya balik ke Ibrani, ya, bahwa ada orang-orang seperti Abraham. Abraham kan orang baik, Musa kan orang baik, ya, tapi belum mengenal Tuhan. Maka dikatakan oleh jemaat Ibrani adalah mereka yang belum mengenal Kristus tetap orang beriman, tetap orang baik, tetap mendapatkan rahmat Tuhan. Janji keselamatan tetap diberikan kepada mereka dengan konteks hidupnya mereka masing-masing. Itu tetap diberikan. Hanya memang puncaknya kepenuhannya adalah proses pengenalan akan Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi gitu. Kalau jawaban saya adalah saya yakin Tuhan juga akan menyertai dan memberikan rahmat kepada mereka. Tapi patokannya ini ya, Ibrani ya, saya lihatnya ke Ibrani. Ya. Menarik. Sebenarnya lumayan nyambung sama ada satu pembahasan yang pengen kayak dari petani kemarin sempat merumuskan juga gitu, bukan merumuskan juga sih, tapi tentang ini kayak ya gimana caranya kita bisa mendua hati atau bimbang atau meragukan Allah. Mungkin ini relate ke Ibrani 3 ayat 19 kan yang ngomongin tentang itu salah satu bentuk dari unbelief gitu, kayak nggak percaya gitu. Ibrani 3 berapa Teh tadi Teh? Ini sebenarnya ini pertanyaannya dari ini Yakobus 4 ayat 8. Nah, tapi jadi gimana caranya kita stop menjadi bimbang atau stop meragukan Allah gitu loh. Kayak kan suka kayak misalnya doa tapi kayak masih ragu-ragu, hatinya masih kayak tapi gini nggak ya, ini nggak ya gitu loh, kayak masih ada keraguan gitu loh di hati. Gak usah terlalu berharap lebih lah sama Tuhan. Bukannya mesti berharap lebih ya Lomo ya? Nggak usah berharap, dia udah pasti kasih lebih kok. Jadi berserah dan terbukalah. Oke. Jadi kalau mau percaya dan yakin kepada Tuhan, belajar untuk percaya, bukan hanya menuntut sama Tuhan. Ya. Jadi teman-teman nggak minta pun Tuhan kasih yang terbaik kok. Gitu. Jadi kenapa harus ragu? Hanya persoalannya kita nggak berani berserah. Itu. Nah gimana tuh mau berserah mau? Ya open saja. Ya oke, teman-teman punya perencanaan. Udah matang 100%. Oke, persembahkan itu kepada Tuhan. Pasti nanti akan ada trouble, pasti akan ada masalah teknis. Yang gak usah terlalu diributkan berlebihan, cukup menjadi koreksi dan persiapan. Tapi secara batin tidak perlu menuntut Tuhan berlebih. Tuhan akan kasih lebih kok tanpa harus dituntut.
maka belajarlah lebih open mind, open heart, ya, open hand. Maka teman-teman akan punya rahmat yang saya nggak tahu ya. Semakin teman-teman open mind, open heart, dan open hand, nah itu Tuhan akan kasih pengalaman yang teman-teman nggak pernah bisa bayangkan, tapi itu berkesan. Saya nggak tahu gimana ya, tapi ya belajarlah dari situ. Makasih, Mo. Sama pertanyaan yang kedua yang udah di-share sama Ko Joy juga. Makasih, Ko Joy. Itu di Yakobus 5 ayat 12. Kita dibilang jangan bersumpah supaya kita tidak kena hukuman. Hukuman apakah yang dimaksud? 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Teman-teman, bersumpah itu basicnya apa sih? Coba, sekarang itu deh. Sumpah yang biasa sehari-hari gitu, Mo? Ya enggak. Tapi kenapa kita harus berani bersumpah? Di belakang sumpah itu sebenarnya ada apa? Coba. Supaya makin dipercaya orang. Yeah. Itu kan tujuannya. Tapi kenapa harus bersumpah? Supaya bisa dipercaya. Biar makin mantap. Iya, meyakini apa yang kamu yang kamu ngomongin. Ada solid. Ada sumpah pocong lah, sumpah apalah. Sumpah demi apa biasanya kan? Sumpah demi apa? Yang namanya sumpah itu seakan-akan teman-teman menjadi penguasa sesuatu dan itu bisa menjadi satu jaminan. Dikatakan sumpah demi surga itu seakan-akan kita yang memiliki surga. Ya. Aku janji nih, lihat nih gue yang punya surga. Gitu. Atau demi bumi ya dikatakan. Maka di balik soal bersumpah itu kan kita kayak punya satu jaminan yang bisa kita pegang. Seakan-akan kita berkuasa. Maka saya bisa bersumpah dan memberikan janji kepada kalian, lalu ya itu menjadi salah tujuannya adalah supaya saya dipercaya gitu kan. Jadi di belakang sumpah itu sebenarnya kita merasa diri berkuasa. Nah persoalannya yang disampaikan di sini adalah ya jangan bersumpah demi surga maupun demi bumi. Karena siapa yang punya kuasa terhadap surga dan bumi? Itu Tuhan. Nah dengan bersumpah seperti itu berarti kita di atasnya Tuhan. Nah bisa dibayangkan kan hukumannya apa? Itu. Jadi kalau orang yang suka bersumpah gitu salah dong, Mo. Nah, makanya jangan bersumpah sembarangan. Sumpah serapah. Berjanji is okay, tapi tidak perlu sampai bersumpah. Jangan janji palsu juga ya, Mo? Apalagi PHP ya, Teh. Sama aja ya, Mo ya? Iya. Oke. Thank you, Mo. Terus apa nih? Ini ada yang mau ngomong langsung nggak nih? Gak usah malu-malu, guys. Gua mau. Langsung. Saya mau nanya, Mo. Boleh. Teh. Mau tanya dong. Tadi lu sebut-sebut Teh mulu, kirain gue yang dipanggil. Jadi ya. Oh iya, habisnya ada Teh, ada Ate. Oh, sebenarnya kemarin udah sempat nanya sih di Apri ya sebenarnya. Yang soal itu loh, Mo, yang soal Ibrani 6 karena tadi udah balik-balik ke Ibrani juga. Mungkin kalau kemarin kan Romo baru jawabnya via teks. Nah, ini mungkin bisa di-elaborate lagi nih secara langsung. Jadi kemarin pertanyaan gue kayak gini. Di Ibrani 6 ayat 1, itu ada dibilang soal janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Katanya, terus lanjut ke ayat 2-nya, tapi harus naik yang lebih daripada itu. Intinya mesti naik level lah itu ya, Mo ya. Jadi pertanyaan pertamanya tadi, jadi maksudnya apa tuh naik level dari asas pertobatan dan percaya kepada Allah?
Sedangkan tadi kan Romo angkatnya yang di garis bawah itu kan belajar percaya, jangan cuma menuntut. Nah, itu mungkin nanti bisa dielaborate. Sama pertanyaan yang keduanya itu mau yang soal, masih lanjut di Ibrani 6. Ada dibilang yang soal itu loh, namun yang murtad lagi di Ibrani 6 ayat 6, yang angkanya 66 nih, agak serem. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah ini kebetulan kemarin pas baca Ibrani 6:6 ini kondisinya saya lagi habis berbuat dosa tuh Mo. Jadi apakah jadi nggak, ini kayak bacanya langsung shock gitu Mo, kayak udah gawat nih, nggak dapat pengampunan apa gimana nih Mo? Oke. Waktu itu dijawab sih sebenarnya, tapi mungkin bisa dielaborate lagi biar teman-teman yang lain. Waktu itu gue ngasih lihat mana ya Teh? Di WhatsApp. Lupa. Di WhatsApp. Sebentar. Gue sambil refresh dulu. Jadi lu habis buat dosa terus tiba-tiba baca gitu? Iya langsung bonyok. Langsung shock. Kan, kata Teh tadi ditonjok-tonjok gitu kan. Shock terapi ya. Tapi pembelajarannya habis berdosa jangan baca-baca. Jangan buka kitab suci ya. Betul. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, enggak, yang sebelumnya ya. Ya itu satu chat yang cukup panjang sih dari atas sampai bawah. Oke. Sebab sorry, gue baca teksnya dulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Ya, jadi teks ini kan berbicara soal bagaimana orang-orang yang murtad. Jadi mereka yang sudah mengenal Kristus, lalu mendapatkan janji Yesus datang kedua kali. Tapi ternyata Yesusnya nggak datang gitu. Jadi mereka mengalami kekecewaan secara rohani, lalu kembali lagi murtad gitu ya dari agama atau aliran kepercayaan mereka sebelumnya. Mungkin ada yang ikut agama Kanaan atau agama dari Romawi ya, dengan dewa-dewi Romawi. Nah, proses pengenalan Kristus yang pertama ya, itu adalah proses bagaimana bisa berjumpa dengan langsung, mengenal pengajaran dan segala macam. Tetapi yang ditawarkan kali ini diajak adalah lebih daripada itu, naik level. Yaitu dengan tindakan, lewat penantian, lewat ketabahan. Yang bukan hanya kita terima satu langsung jelas gitu. Sekali langsung jelas. Tetapi sekarang persoalannya Yesus nggak datang, terus kita mau buat apa? Maka sebenarnya ada di level berikutnya soal percaya. Sekarang atau yang dikatakan oleh Thomas, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Satu grade di atas orang yang melihat lalu percaya, gitu. Nah itu yang diharapkan. Memang dikatakan di sini adalah dasar-dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Jadi proses pengajaran pertama adalah itu. Mereka dibaptis, mereka lalu itu adalah proses-proses pengenalan iman pertama. Kan belum dirumuskan seperti sekarang kita. Gitu. Ada magisterium, ada inilah, ada cabang-cabang teologi lah yang bisa mampu menjelaskan banyak hal, merefleksikan banyak hal. Dulu kan tidak. Jadi basic banget ya, bahwa itu ada baptis, pengampunan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Itu doang yang dihidupi oleh jemaat surat Ibrani. Maka dibutuhkanlah pengembangan berikutnya dari itu semua. Itu. Jadi dikatakan naik level pun mungkin dari pengetahuan, dari sikap hidup,
dari ketabahan mereka menantikan Kristus, ya, terutama di bawah tekanan. Jadi untuk meneguhkan itu, ketimbang mereka harus murtad, gitu. Jadi mereka sudah kembali menghidupinya dengan berbagai persoalan, bukan malah lari dan murtad. Gitu. Nah, di ayat 6, bab 6 ayat 6, mereka yang murtad itu akhirnya seakan-akan menyalibkan Kristus lagi. Gitu. Jadi mereka kembali kepada cara hidup mereka yang lama, sama saja menyalibkan Kristus. Jadi gambarannya seperti itu, bagaimana mempertahankan jemaat supaya mereka tidak lagi murtad. Tetapi betul-betul menghidupi iman Kristiani. Murtadnya itu sama nggak kayak kalau kita lagi jatuh dalam dosa tuh? Tidak sampai seperti itu. Yang dimaksudkan murtad adalah memang betul-betul yang dimasukkan teks Ibrani ya. Itu adalah betul-betul bahwa mereka tidak lagi masuk dalam komunitas umat Kristiani. Istilahnya pindah agama lah gitu. Jadi maksudnya udah hidup menurut ajaran Kristus, terus tiba-tiba renceng lagi gitu ya maksudnya. Jadi mereka yang dulunya mungkin agamanya ikut Romawi, lalu ikut Kristus, karena kok janjinya nggak muncul-muncul nih ya, mereka balik lagi murtad. Jadi seperti itu. Jadi kalau bukan soal berdosa. Kalau ada yang case kayak gitu, itu udah nggak ada second chance lagi, udah nggak ada pengampunan lagi berarti. Iya, pada akhirnya kan Allah Maha Rahim. Oke, itu tadi balik ke jawaban tadi ya, tanya Tuhan ya Mo ya. Iya. Tapi kan iman Kristiani meyakini Allah itu Maha Rahim. Pun ketika mereka kembali, kita akan bantu mereka sebaik mungkin. Tetapi perlu pembinaan yang lebih, perhatian yang lebih intens kepada mereka. Gitu. Contohlah misalnya, saya sedang menangani satu kasus orang yang mempersiapkan dirinya mau nikah. Gitu. Kebetulan dulu nikah secara Kristen, tidak secara gereja Katolik. Dia punya pasangan Kristen, nikah dengan orang Kristen, ditinggal, cerai, gitu akhirnya. Secara gereja Katolik itu nggak bisa, gitu kan. Udah nggak lapor, istilah itu lari dari rumah lah. Lu kok nikah malah di luar gereja Katolik tanpa pengetahuan gereja Katolik, sekarang tiba-tiba udah ditinggal, udah cerai, lu mau nikah lagi, gitu. Itu case dalam tanda kutip bisa dikatakan orang yang sudah tidak tidak menghidupi iman Kristiani. Lalu bagaimana sikap gereja? Ya kami tetap bantu, tapi perlu pendampingan, misalnya kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, ada pendampingan dan perhatian khusus yang mempersiapkan mereka. Yang pasti adalah tobat, karena itu juga termasuk katakanlah dosa berat. Thank you, Mo. Jadi intinya seberapa berat dosanya pasti ada chance untuk diampuni lah, intinya itulah ya. Iya, kecuali dosa menghujat Roh Kudus, balik lagi. Ya, oke, noted itu. Karena itu udah menyangkal Tuhan Allahnya sendiri, ya percuma aja. Yang mau ngasih kerahiman aja disangkal, ya nggak akan pernah dapat pengampunan. Mo, tapi aku masih penasaran deh sama mendua hati itu, Mo. Itu maksudnya apa sih? Nggak, bukan maksudnya gimana sih, kayak kalau mendua hati, ya sederhana. Pernah pacaran nggak? Pernah diduain nggak? Nggak tahu, nggak sadar diduain. Sederhananya kayak gitu. Kalau punya pasangan, mendua hati ya udah sebenarnya sudah berkomitmen dengan yang satu, tapi kok masih tertarik dengan yang lain. Nah gitu. Ini kan konteksnya di sini kan ngomongin duniawi kan, Mo. Nah terus itu gimana tuh, Mo? Maksudnya gimana kita kan hidup di dunia ini nih sekarang. Itu kayak gimana ya, Mo? Basicnya sih sebenarnya sama, Teh. Hanya kan dalam rohani, satu mengedepankan Allah, yang satu malah mengandalkan yang lain juga, gitu. Oh, jadi prioritasnya ya, Mo? Misalnya gini deh, teman-teman punya rezeki lebih banyak, lalu mengandalkan uang segalanya di atas Tuhan, gitu kan? Menjadi salah, gitu. Itu namanya mendua. Padahal uang juga bisa dipakai untuk membantu kelancaran hidup kita, tetapi kalau sudah mengatasnamakan uang segalanya, jadi salah. Atau mungkin popularitas,
Wah, segala-galanya untuk popularitas. Ya. Tuhan nggak ada, pokoknya kalau udah jadi populer, lupa sama Tuhan gitu. Udah kayak begitu. Artinya udah mulai mendua. Padahal dalam perjuangannya Tuhan misalnya selalu mendampingi dan menyertai. Oke. Jadi pokoknya balik ke intensi hati sama prioritas. Iya, kesadaran bahwa kalau dalam surat Yakobus adalah keterarahan hati kita tuh kepada Tuhan. Itu. Oke. Tadi Melisa mau nanya ya, Melisa. Halo. Iya, Teh. Silahkan. Iya. Halo. Halo, Romo. Mau tanya nih, Mo. Ini kan ngomongin iman ya, Romo ya. Maksudnya almost kan tentang iman. Mau nanya, Mo. Kan gimana ya? Kalau ya kita sih ngerti, maksudnya kan beriman tuh kayak kan mengandalkan Tuhan gitu ya, dalam keadaan apapun, misal sekalipun misal terpuruk banget gitu kan juga ya harus mengandalkan Tuhan gitu kan, konteks beriman gitu ya, Mo ya. Tapi kalau misal lagi terpuruk banget, misalnya lagi banyak masalah atau apa, terus nggak tahan nih, Mo, misalnya ya udah nggak tahan lagi lah, kayak masalahnya udah berat banget gitu, terus kepikiran minta mati, dosa nggak, Mo? Bukan suicide ya, Mo, maksudnya kepikiran minta mati gitu sama Tuhan. Oh, sampai pada titik putus asa. Iya. Thank you, Mo. Tapi bukan suicide ya, maksudnya minta mati gitu, maksudnya doa gitu. Manusiawi sekali bahwa di tengah pencobaan sampai penderitaan kita yang paling dasar pun, paling berat pun, kita akhirnya merasa sangat putus asa. Itu perasaan yang sangat manusiawi sekali, kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya dikatakan bahwa beruntung tidak sampai pada keputusan untuk suicide, ya puji Tuhan sekali. Saya sangat amat bersyukur. Tetapi bahwa kita hidup ada tekanan, ada penderitaan, dan ternyata itu membuat kita ya nggak apa-apa. Saya sih lebih suka jujur saja kepada Tuhan, gitu. Bahwa kok ini berat banget gitu ya, buat level kita sekarang gitu. Lebih baik jujur dan terbuka kepada Tuhan, minta bantuan. Kalau saya sih lebih seperti itu. Contoh misalnya ketika saya berangkat ke Papua, saya senang-senang aja ke Papua. Papua tempatnya indah, tenang, segala macam, romo-romo semua support. Saya dibeliin banyak hal gitu. Padahal cuman di sana ya hidup begitu-begitu aja. Sampai satu pengalaman ya. Teman-teman punya tiba-tiba di mobil di stop oleh orang mabuk, orang Papua, ya coba. Ini pengalaman kecil sih sebenarnya. Tapi bikin jiper. Dipalak sama orang Jawa dibandingin dipalak sama orang Papua, coba bayangin. Mana orang Papua yang mabuk lagi gitu kan. Ada kegetiran, ada rasa takut, tapi menurut saya lebih baik jujur, terbuka kepada Tuhan, itu lebih melegakan ketimbang merasa diri kuat menghadapi semuanya. Gitu. Maka dalam menurut saya dalam sudut pandang ini iman terlihat ketika kita berani terbuka dan mengatasi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Nah, buat orang-orang yang nggak mampu, merasa mentok dan selalu nggak ada jalan, ya mungkin ya sedang dalam masa tahap pencobaan juga untuk imannya. Kalau dalam sudut pandang surat Yakobus itu. Jadi gambarnya kayak begitu, Melisa. Iya, maksudnya dosa nggak, Mo? Itu, Mo. Aku juga mau nanya itu. Kalau kepikiran itu dosa. Wah, elah, apa-apa dosa. Terus itu mendua nggak, Mo? Maksudnya gini, termasuk mendua hati tidak? Sekarang gini ya, saya tanya balik. Teman-teman suka dengan tolok ukur dosa dan tidak? Menurut teman-teman dosa itu apa?
sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu apa lagi? Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman apa? Kok tiba-tiba hukuman? Hukuman ke Tuhan, Mo. Hukuman ke Tuhan? Emang Tuhan apa kok dihukum? Memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, itu. Ya, itu oke lah. Dosa itu memisahkan. Tapi dosa itu apa? Maut. Dosa itu maut. Ya, kalian berbuat dosa langsung mati. Ya, pasti pertanda dari dosa itu sesuatu yang tidak baik. ya pasti sih dosa itu tindakan. Sesuatu yang kita pengen tapi Tuhan nggak pengen. Apa sih? Dosa itu adalah kesadaran atas pengetahuan dan kemauan kita untuk berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi sadar, tahu, mau. Gitu. Sadar, tahu, mau. Teman-teman tahu berbohong itu dosa, tidak baik, tapi dilakukan dosa, gitu. Ya, jadi dosa itu adalah ada 3 poin itu: kesadaran, pengetahuan, dan kemauan kita. Nah, silakan ditolak ukur berdasarkan hal itu. Coba. Jadi tidak semuanya serta-merta teman-teman harus mengatakan itu dosa. Tapi lihatlah bahwa sebenarnya teman-teman punya kesadaran untuk tidak berbuat dosa. Teman-teman punya pengetahuan untuk menimbang yang baik dan yang buruk. Dan teman-teman punya kemauan untuk berbuat hidup lebih baik. Nah, sebenarnya itu. Tapi kalau 3 hal itu tidak ada, ya sudah. Jatuhlah teman-teman di dalam dosa. Ya. Jadi tolak ukurnya itu jangan apa-apa, ini dosa nggak ya? Ini dosa nggak ya? Ya, hidup teman-teman nggak akan pernah berkembang, tidak akan pernah bebas. Jadi kalau tadi ditanya, dalam penderitaan kita berputus asa, apakah itu dosa atau tidak? Nah, silakan dipertimbangkan secara batin ya. Biar seru hidup imannya. Mau kalau berputus asa itu termasuk mendua hati tidak? Berputus asa mendua hati. Kira-kira mendua nggak? Putus asanya karena apa dulu? Kan putus asa bisa banyak sebab, banyak situasi. Gitu. Aduh. Putus asa bisa banyak loh, gitu ya. Jadi tergantung situasinya. Kalau misalnya merasa teman-teman di situ putus asa lalu mengandalkan yang lain, ya berarti ya bisa jadi teman-teman mendua hati. Jadi tetap harus balik lagi ke Tuhan ya, Mo ya. Tetap harus berdoa dan berserah. Dari hikmat ya, Mo. Ya, makanya ayat 1. Kalau saya sih lebih cenderung mintalah selalu hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa menilik batin kita lebih jernih, terus menjernihkan diri. Jadi kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk gitu. Nah, minimal kalau tadi pertanyaan saya. Yang mana nih? Ngangkat semua nih. Saya mau nanya itu, Mo. Tapi ya udah lanjut aja. Coba tanya apa? Enggak, mau kan di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 itu kan caranya mendapat hikmat dari atas. Baiklah, ia menyatakan cara hidup yang baik dengan menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Terus hikmat yang dari yang ayat 17, hikmat yang dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu jadi hal-hal itu comes before hikmat, atau kita harus punya buah-buah itu dulu baru kita berhikmat. Itu pertanyaan pertama. Terus habis itu ya gimana caranya biar kita lebih berhikmat gitu, Mo. Soalnya ya personally aku sih merasa aku tahu firman gitu kan, tahu banyak knowledge, cuman
belum menerapkannya secara bijak gitu Mo. Dicoba untuk menjadi orang baik, lebih baik tiap hari. Cuman aku minta ke Tuhan nih, Tuhan aku minta hikmat. Terus kan ada ayatnya juga ya, aku lupa di mana. Kalau kamu minta segala sesuatu, percayalah kalau kamu sudah menerimanya gitu kan. Bapamu yang di surga, dan percaya bahwa Bapamu yang di surga telah memberinya gitu, atau gimana gitu. Terus kayak ya udah kan imanin gitu Mo. Cuman kok kayaknya hikmatku tidak bertambah-tambah nih. Gimana cara obtain hikmat yang benar ya, cara doanya atau cara mintanya gitu Mo. Gitu. Thank you Mo. Kalau saya merefleksikan, hikmat itu seperti teman-teman itu seperti koki, ya. Koki itu koki, chef, master chef Indonesia, ya. Oke. Seperti chef itu, di mana teman-teman meramu semua yang teman-teman miliki menjadi satu sajian yang terbaik, gitu. Menjadi chef itu kan luar biasa ya. Ada daging, ada sayur, ada bumbu aja itu beraneka ragam. Tapi teman-teman harus masak menjadi satu makanan yang enak. Dan itu harus disajikan. Saya membayangkan hikmat itu seperti itu. Kalau teman-teman punya pengetahuan, teman-teman punya pengalaman, teman-teman punya kemauan, teman-teman punya pergumulan, semua itu teman-teman ramu menjadi satu gambaran hidup teman-teman. Itu hikmat. Maka hikmat pada dasarnya bukan hanya soal, maka tadi kalau di surat Yakobus bukan hanya soal pengajaran, tapi soal integritas hidup. Yang namanya integritas itu kompleksitasnya tinggi sekali. Ya. Jadi sudut pandangnya banyak. Lalu bagaimana minta hikmat? Minta saja sama Tuhan terus-menerus. Ya. Salomo saja minta ketika ditawarin. Ya. Kamu mau minta apa dari saya? Saya hanya minta hikmat untuk mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga saya bisa memimpin bangsa Israel. Itu doanya Salomo. Ya. Teman-teman bisa cek, itu ada di kitab suci kok. Gitu. Nah, itu. Jadi minta saja hikmat yang pertama, lalu yang kedua berproseslah terus-menerus. Nikmati hidup teman-teman sebagai sesuatu yang bisa amat sangat dinikmati. Lalu yang ketiga, jangan lupa punya waktu untuk merefleksikan dan mencari Tuhan di dalamnya. Jadi kalau menurut saya 3 hal itu akan membantu teman-teman bertumbuh di dalam hikmat yang nggak akan selesai pada satu level tertentu, pada satu hari tertentu, itu akan terus bertambah. Itu. Dan yang akan melihat bukan hanya teman-teman, tapi orang lain. Lalu apakah harus ada buah-buah itu? Nah, teman-teman bisa lihatlah, orang-orang bijak, orang-orang yang punya hikmat di dunia ini, selalu menampilkan buah-buah rohani itu. Tidak ada orang hikmat itu yang tidak ramah. Pasti ramah. Gitu. Ya. Tidak mungkin dia tidak murah senyum. Pasti murah senyum. Gitu. Tidak mungkin dia orang yang kelihatan bahwa hidupnya berbeban berat. Enggak. Pasti kita ngelihat dia tuh orangnya kok ringan-ringan aja, seakan-akan hidupnya tanpa masalah. Iya, kayaknya adem gitu ya, mau ya adem gitu. Atau ya betul, kita kok ngeliatnya adem banget. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu buah yang akan terlihat secara perlahan dalam hidup teman-teman. Maka kalau ditanya hikmat itu seperti apa ya, teman-teman itu seperti chef yang meramu hidup teman-teman sendiri. Lalu menyajikannya kepada Tuhan, Tuhan ini loh saya. Dengan segala kompleksitas. Pengen mau. Oke. Siap memasak mau. Iya, selamat jadi chef. Tapi kalau jadi chef itu kan mungkin bisa juga tergantung kita mau menyajikan makanannya ke siapa gitu kali ya, mau. Kalau misalnya kita fokusnya menyajikannya ke orang-orang, rasanya kayak
mungkin ya kalau dulu mungkin saya juga ngerasa gimana caranya bisa nyenangin orang gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan kita susah banget tuh menyediakan makanan yang semua orang suka. Susah ya. Ya jadi kalau ya apa ya? Soalnya mungkin ada tips nggak sih dari Romo, gimana sih caranya punya mindset iman yang membebaskan tuh gimana gitu. Jadi biar tadi teman-teman kayak ya to be honest, saya juga masih sering ngalamin gitu ya, struggling dengan tadi kata-katanya Romo tuh proses. Yang namanya diproses itu kan nggak enak, Mo. Emang nggak enak. Nah, tapi gimana caranya kita sambil diproses dan minta hikmat dan tapi masih bisa enjoy gitu. Nah, mungkin itu ada tips-tips khusus nih. Soalnya Romo Rossi kan yang murah senyum. Yang saya menertawakan hidup saya saja lah. Gimana tuh, Mo? Oke. Gimana teman-teman bisa berproses melewati itu semua? Teman-teman hidup untuk siapa dulu deh, gitu. Itu basicnya. Kalau teman-teman mau mempersembahkan itu untuk Tuhan, sebenarnya udah tahu bakal apa. Gitu ya. Cuma persoalannya tidak semua orang siap untuk menerima misalnya sesuatu yang baik. Kadang-kala ada yang iri, kadang-kala ada yang tidak senang. Ya Injil hari ini berbicara soal itu. Jadi sebenarnya teman-teman itu memilih hidup untuk siapa? Kalau hanya untuk menyenangkan orang, tentu pasti tidak semua orang bisa. Gitu. Harus jadi yes man juga susah, jadi no man juga susah. Maka teman-teman mau hidup untuk siapa? Kalau memang basicnya adalah mau hidup untuk Tuhan, yang namanya untuk Tuhan itu basicnya adalah baik. Sesuatu yang baik. Karena Tuhan sumber kebaikan dan kita tuh sebenarnya basicnya nuraninya juga sesuatu yang baik. Jadi kalau sebenarnya secara basic baik ketemu dengan baik, sebenarnya dia akan klop. Tapi kalau baik ketemu sama yang sudah mengalami gangguan dari yang jahat, maka kita akan mengalami tantangan di sana. Gitu. Jadi satu, teman-teman hidup untuk siapa? Dua, teman-teman bersedia nggak untuk diproses? Kita bisa bilang mau, tapi belum tentu kita bersedia. Gitu. Mau itu hanya sebuah keinginan, tapi kalau bersedia itu keutuhan hidup kita. Ya oke, silakan proses gue dengan segala macam. Jadi artinya ada keterbukaan dan ketersediaan diri untuk diproses. Jadi itu harus satu langkah lebih daripada sekedar mau. Gitu. Lalu yang ketiga ya jangan lupa dalam proses itu teman-teman juga harus punya waktu hening untuk melihat proses. Ya. Sehingga terlihat orang yang mencetak surat kabar terus-menerus, prosesnya pun harus diberhenti. Karena sampai satu titik tertentu akan kelihatan cetakan itu tidak baik. Harus tambah tinta, harus tambah apa, maka prosesnya harus diberhentikan. Jadi harus siap juga untuk punya waktu berhenti, atau waktu hening, atau waktu tenang untuk melihat proses. Sehingga prosesnya selalu baik. Itu. Kalau gue sih itu. Jadi persoalan nanti berat atau tidak itu udah pasti terjadi kok, terima saja. Enak nggak enak itu pasti ada, terima aja gitu. Sedih suka dukanya, sedih senangnya itu pasti ada, terima aja gitu. Terima dengan sukacita dan percaya itu yang terbaik juga ya, Mo ya. Kalau gue mau bilang sukacita pasti belum tentu. Tiba-tiba lu akan sukacita, pasti enggak. Sukacita itu ada ketika lu udah menyadari bahwa lu sedang ada dalam proses itu. Tapi selama lu masih tertekan, nggak akan pernah ada sukacita. Berarti kalau kita mau mencapai hikmat, in short kita butuh action dong, Mo. Action harus ada.
Kan nggak mungkin cuma diam aja. Gitu. Oke. Mau bertapa doang ya, Cin? Kalau pertama nunggu ini punya pegangan harimau. Oke. Berdoa saja udah termasuk action loh. Mendengarkan dan belajar itu juga termasuk action. Jadi tergantung actionnya apa. Sama tadi yang Taya sempat nanya, untuk mengetahui itu dosa apa enggak, kan berarti kita mesti punya hikmat. Dan kalau kita mau punya hikmat, kita mesti punya action. Kalau menurut Roma, action pertama yang bisa kita buat itu apa, Mo? Action apa yang bisa kita buat untuk apa nih? Mencapai hikmat. Untuk mencapai hikmat. Ya. Ya tergantung situasinya masing-masing. Oke. Kalau misalnya teman-teman butuh waktu untuk lebih banyak mendengarkan sabda, silahkan. Kalau teman-teman butuh waktu untuk belajar lebih banyak tahu soal ajaran gereja, silahkan. Teman-teman merasa perlu untuk berbuat tindakan karitatif, silahkan. Pintu masuknya silahkan dari mana saja. Siap. Yang penting tujuannya ya, Mo ya? Pintunya tuh, jadi istilahnya ya, kalau saya ya, iman itu seperti rumah. Teman-teman mau masuk lewat pintu ruang tamu, lewat dapur, lewat taman belakang, nanti ketemunya di dalam ya ketemu Tuhan lagi gitu. Itu akan dilengkapi. Jadi masuknya mau lewat mana aja silakan. Oke. Thank you, Mak. Mau nanya juga kaitan sama dosa tadi. Jadi di Yakobus 4 bab ayat 17 itu ada dibilang jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, pertanyaannya lebih ke kita tahu bahwa buat baik itu sesuatu yang perlu dilakukan gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita juga merasa setelah kita banyak berbuat baik atau mungkin kita merasa kayaknya gue mungkin ini gue lagi dimanfaatkan sama orang-orang sekitar gitu, atau mungkin apa udah terlalu banyak berbuat baik gitu, atau kalau misalnya kayak gitu sebenarnya berbuat baik itu ada batasannya nggak sih? Karena mungkin juga kadang-kadang berbuat baik itu apa ya, kita kayak ibaratnya kalau memberi sesuap nasi kan dibandingkan dengan memberi alat pancingnya gitu sih. Apa nih alat pancing buat apa? Buat mancing. Maksudnya supaya bisa lebih itunya aja niatnya udah nggak ini mandiri gitu sih. Biar dapat rezeki harus ada pancingannya ya kan, udah ada situasi yang lain ya. Jadi kalau ditanya berbuat baik ada batasannya, ya nggak ada lah. Berbuat baik itu silahkan berbuat sebaik mungkin. Tapi juga jangan sampai menjadi orang yang bodoh banget. Gitu. Berbuat baik silakan, tetapi silakan diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Kalau berbuat baik tidak malah membuat hatimu bergembira, berarti ada something. Gitu. Berarti ada yang harus dikaji. Biasanya kebaikan itu akan meninggalkan bekas yang namanya sukacita di dalam hati. Gitu. Teman-teman nih melihat ada anak kecil jualan tisu, beli, gitu ya, di jalan. Kecil, mungkin harganya cuma 10.000. Gitu. Tapi teman-teman bahagia, itu perbuatan baik. Kalau mau diperhatikan ya, kecuali itu buat teman-teman itu hal yang biasa. Bukan suatu kebaikan. Tapi biasanya sesuatu yang baik yang teman-teman berikan kepada orang. Ada ketergerakan hati, lihat tadi polanya adalah faith, mercy. Mercy bukan soal pengampunan, tapi soal belas kasih. Ada ketergerakan dalam hati.
lalu ada tindakan. Teman-teman beriman misalnya berbuat baik itu sesuatu yang baik. Tergerak melihat kasusnya ada anak kecil di lampu merah sedang jualan tisu gitu misalnya. Tergerak untuk membeli, untuk membantu, gitu kan. Lalu ada works-nya adalah saya membayar, membelinya. Teman-teman melakukan suatu kebaikan itu pasti meninggalkan kesukacita, walaupun kecil sekali di dalam hati teman-teman. Jadi kalau ditanya berbuat baik, batasannya ada atau tidak ya tidak ada, silakan dilakukan. Hanya jangan terlalu bodoh. Ya. Ini ya mau. Kalau sudah dimanfaatin, kalau sudah dimanfaatin sama orang ya, teman-teman harus bisa memfilter diri. Gitu. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular ya mau. Iya, betul. Tapi kalau misalnya teman-teman betul sampai pada titik yang namanya pengorbanan diri, banyak dan siap untuk menanggung itu lebih, boleh. Yang pada titik tertinggi itu dikatakan dalam iman adalah sikap kemartiran. Teman-teman berbuat baik sampai penyerahan diri yang total, bahkan harus mati. Nah, itu kemartiran. Itu Yesus. Yesus kan juga orang bodoh juga. Udah Tuhan menyerahkan diri lagi. Nah, kecuali teman-teman siap seperti Yesus, ikut teladan Yesus, itu. Bahkan kadangkala berbuat baik juga sampai pada tindakan yang mencerminkan bahwa kita itu orang bodoh. Tapi kalau nggak siap, filter diri sekuat-kuatnya, sebijak-bijaknya. Setuju. Oke, Mo. Gitu. Pusing. Nggak apa-apa lah pusing. Cuma semalam, besok kan udah malam minggu bisa jalan-jalan. Gimana nih, Ko Michael mau nanya nih kayak Ko Michael. Ya, selamat malam semuanya ya. Kalau yang belum kenalan, ya salam kenal. Saya Michael dari Paroki Kristoforus. Saya senang di komunitas ini sebenarnya ya karena kalian ini anak-anak baik-baik semua. Dan anak-anak yang mencari Tuhan dengan benar. Gitu. Saya seorang karyawan, pengusaha, latar belakang saya dulu juga ya ini kayaknya ngomongnya udah lari dari jalur ya, maksudnya udah nggak ngomongin Ibrani sama Yakobus lagi. Saya 3 kali kelolosan untuk sharing di Ibrani sama Yakobus, tapi saya ada coretan-coretan yang saya seneng terutama di kitab Yakobus, itu kitab dalam sekali. Dari kalau mau sharing tuh sebenarnya dengar cerita kalian so blessed sih buat hidup saya gitu loh. Ya saya melihat ini Romo Rofi ini kayaknya pengalamannya banyak. Dan pengalamannya connect banget dia ke kehidupan para yang bukan non biarawan gitu. Jadi dia kayaknya tahu nih. Entah dari pengakuan dosa atau dari mana gitu kan, saya nggak tahu. Tapi dia bisa jawab itu, saya melihat ini Romo, saya salut sama Romo. Maksudnya bisa menjawab dari sisi yang bukan pastoral. Maksudnya, karena jujur, makanya waktu lagi kalau saya sharing tuh kadang-kadang suka mungkin bukan nggak sejalan sama rohani, cuman karena saya udah banyak di kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang ada yang relasinya nggak connect. Gitu. Aku nggak tahu apakah aku yang paling banyak umurnya di sini. Aku kelahiran 87. Ya aku sharing aja gitu, dan aku sudah menikah punya satu gitu. Ya waktu aku masuk ke sini ya aku lihat ini koko-koko cici-cici baik-baik, ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Gitu loh. Jadi I hope kalian bisa welcome aku di sini. Terus ya aku senang sih di komunitas ini gitu loh. Ya kalau mau ngomong-ngomong lebih ya banyak sih sebenarnya aku ini kalau di gereja itu juga banyak sih, maksudnya sebagai praktisi kehidupan tuh banyak dengar yang namanya masalah-masalah kayak trauma, luka batin, perceraian, itu udah sering lah.
Makanya waktu lagi hari Senin kemarin di panen saya bilang gitu loh. Semua everything start from our home, dari rumah kita. Tangki cinta dari rumah itu harus penuh dulu. Jangan cari cinta di luar. Nanti ada yang bilang, wah ada yang cari pacar cewek umurnya lebih banyak karena dia nggak punya sisi mama. Ada yang cari cowok punya yang lebih tua karena nggak punya sosok seorang papa gitu. Ya, aku kalau aku boleh nambahin, kalau aku boleh sharing-sharing dikit di luar itu semua, di luar kitab Ibrani dan Yakobus, jaga keharmonisan di keluarga dulu sih. Karena sekarang kalau misalkan aku tanya gitu kan, semua itu panggilan itu start from home. Kalau mau aku sharing juga banyak ya. Sebenarnya dari rumahku juga awalnya juga kurang baik, tapi karena puji Tuhan ketemukan aku dengan istri gitu kan. Tapi itu juga ceritanya panjang lah. Kalau aku mau cerita bisa sampai 1-2 jam lagi ke depan. Gitu. Pokoknya kita harus beresin tangki cinta keluarga kita sendiri masing-masing. Gitu loh. Terus buat aku hidup beriman itu yang kedua adalah kita harus belajar namanya terus pengampunan. Gitu. Yang makanya tadi Romo bilang yang aku catat banget ini adalah tentang hikmat, kesadaran, pengetahuan dan kemauan. Gitu. Nah, pengetahuan itu penting, arah itu penting. Gitu. Kita berdoa, yes, benar kita harus berdoa, true. Tapi kita nggak bisa. Tadi Romo bilang juga filternya juga harus kuat-kuatnya. Kalau nggak ujung-ujungnya jadi luka batin. Gitu loh. Apa artinya self love sama selfish itu juga topik yang seru gitu. Nggak mungkin orang bisa memberi cinta kalau dia hatinya itu nggak penuh cinta. Gitu loh. Wah, dulu aku orangnya juga gitu, wah egois. Wah ini egois enggak. Sampai-sampai aku nggak menghargai diri aku sendiri gitu loh. Makanya semua selain lihat tujuan ya, lihat konteks sama lihat konten sih. Gitu loh. Tapi kalian ini anak-anak baik-baik sih. Aku salut dan aku paling bangga lah di komunitas ini gitu loh. Maksudnya mau belajar firman Tuhan, mau kenal Tuhan. Ini dosa nggak ya? Dulu aku juga itu, ini dosa nggak ya? Bohong dosa nggak ya? Gitu loh. Tapi sometimes ya itu lihat konteks dan lihat konten. Tapi ya I hope all of you welcome me. Aku nggak mau cerita banyak-banyak karena aku belum kenal teman-teman semua. Ya kan? Karena setiap orang punya cerita beda-beda. Cuman aku mau bilang ya sayangilah keluarga kalian, terutama papa mama. Kalau papa mama ada salah, ya dimaafin. Coba berdamai. Tahu cinta diri sendiri baru kita bisa keluar. Kalau enggak, nanti yang ada kalian, yang itu terjadi-jadian kayak gitu lah. Yang namanya luka batin, trauma, dan sebagainya. Terima kasih. Selamat malam. Thank you, Pak Michael. Thank you, Michael. Gimana Romo Rosi, mau ditanggapi atau mau pertanyaan selanjutnya? Enggak, silakan selanjutnya boleh. Oke. Tapi sebenarnya udah jam 10, 1 menit lagi. Kayaknya kita tutup dengan doa. Pertanyaan Slido mungkin kita tanya ke Romo, nanti Romo bisa jawab kali ya. Ada cuma satu doang sih. Pertanyaan lagi nanti kita. Oke. Sebelum tutup, gue mau puterin lagu yang tadi gue cari. Ya lo ketemu ya? Jadi memang waktu itu ulang tahun Seminari Menengah Mertoyudan. Lalu kami menghidupi spirit dari Yakobus itu. Maka diberi judul lagu itu adalah Imani Hidupmu, Hidupi Imanmu. Itu bukan gue yang buat, tapi teman-teman seminaris yang waktu itu adalah kelas 1. Coba gue share ya. Hanya lagunya aja sih, nggak ada video klip. Boleh, Mo. Boleh banget, Mo. Mana ya? Kok dia nggak ada ya? Apa bisa nggak? Udah. Coba sebentar. Oh iya. Mungkin lagunya bisa jadi pengantar doa. Soalnya lagunya agak apa ya? Bukan tipe-tipe lagu meditatif. Lagunya agak ngerok lah mereka buatnya. Keren dangdut mau apa gitu. Dulu pengennya koplo, tapi mereka nggak bisa.
Ya Coba udah ya, buat ini lagunya bawahnya. Iman nih. Kelihatan nggak sih judulnya? Belum mah. Itu, Kenapa belum? Belum ya? Belum sih. Mungkin Romo tadi full screen ya? Iya. Coba di itu dulu apa? Gimana ya? Full. Aduh gimana ya? Ini enggak, bukan. Itu di YouTube atau di mana sih, Mak? Kelihatan nih. Ini lagunya. Dia di ini sih. Coba Romo keluar dulu. Si. Stop dulu share-sharingnya ya. Ini? Nah, iya kelihatan. Nah, iya ini dia. Kita dengarkan. Boleh. Teguhkan semangatmu, wujudkan impianmu, muliakan namanya, hidup imanmu, siapkanlah dirimu, arungi waktu, iman hidupmu, teruslah melangkah, tetap terus berjalan dalam cinta kasihnya. Kau harus berhenti sejenak menyepi untuk mencari arti iman yang kau dalami, yang harus kau hidupi. Eratkanlah tekadmu, tunjukkanlah geloramu. Teguhkan semangatmu, wujudkan impianmu, muliakan namanya. Eratkanlah tekadmu, tunjukkanlah geloramu. Hentakan semangatmu, wujudkan impianmu, muliakan namanya, hidup imanmu, siapkanlah dirimu, arungi waktu, iman hidupmu, teruslah melangkah, tetap terus berjalan dalam cinta kasih. Hidup imanmu, siapkanlah
Oke, itu saja. Mantep, Mo. Wah, Kalau ada liriknya boleh banget mau dibagi. Di laptop yang lama. Begitu. Ya udah linknya aja, Mo. Ya, nanti di-share. Oke. Thank you, Romo. Thank you juga teman-teman yang lainnya yang udah sharing-sharing dan tanya juga. Ya, kita senang banget sih bisa baca kitab Ibrani dan Yakobus bareng-bareng sama kalian juga. Ya, semoga selanjutnya nanti ditunggu aja kabarnya di apa? Satora? Panen OMK Satora ya? Iya, di Instagram. Parah. Salah, apa dong? Hah? Bener ah. Enggak gue bilang benar. Parah. Mega bilang parah. Bukan para OMK Satora. Oh iya. Oke. Bukan parah. Iya, pokoknya ntar ditunggu aja info-info selanjutnya bisa dilihat di Instagram kita. Jadi jangan lupa @OMK Satora di follow. Nah, itu dia. Thank you, Denny. Oke. Terus ya thank you juga, Mo. Kita udah dibimbing selama dari bulan Januari kita mulai Ibrani sampai sekarang. Dan Ibrani ya. Semoga Romo masih mau lanjut nanti untuk beras-beras kita yang selanjutnya. Udah berapa karung nih berasnya nih? Udah. Karung dah pokoknya. Oke. Ya, jadi kita mau tutup dengan doa. Romo mau tutup dengan doa. Oke. Teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Kita hening, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau selalu menyertai hidup dan juga iman kami. Kami putra-putrimu selalu ingin berjuang dalam setiap proses mengembangkan diri dan iman kami akan Yesus Kristus Putramu. Perjalanan kami memang tidak mudah, tetapi kami mau percaya dan menyerahkan itu semua sebagai suatu persembahan dari kami putra-putrimu. Maka lengkapilah segala setiap usaha kami, terutama dalam proses pembelajaran kami, mencoba mengenal firman-Mu lewat surat Ibrani dan juga surat Yakobus ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami setelah ini ya Tuhan, istirahat malam kami, kebersamaan kami dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Lindungilah dan sertailah kami selalu, hingga akhirnya besok pagi kami boleh menjalankan tugas dan pelayanan kami sebaik-baiknya. Maka untuk itu semua ya Tuhan kami mohon berkat-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga teman-temanku sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, keluarga kita semuanya, juga niat pantang puasa kita di masa prapaskah ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Thank you, Romo. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sebelum semuanya keluar. Kita Foto dulu. Foto. Oh iya. Foto dulu. Ditunggu nih kamera. Boleh nyalain semuanya. Sambil nunggu nyalain. Lupa mau thank you juga buat para petani yang udah bantu-bantu. Sudah siap membantu untuk selama beras Ibrani ini. Terima kasih banyak. Yuk, nggak ada yang edit-edit yuk. Langsung. Yuk, Amanda, Margaret, Katarina yang ulang tahun. Mana nih yang ulang tahun? Hey, happy birthday, Katarina. Nyanyi dulu, Jos. Oke. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lanjutin dong. Happy birthday. Oke. Ingrid, Ratna, Sari, Sugiarto, Manda, dan Mega, Armadi.
Inggris sama Amanda sama Mega doang yang belum nyala. Masih boleh tunggu. Tommy juga, Tommy itu. Iya tuh. Oh ya, Tommy Mega. Biar nggak usah edit-edit. Ayo, tinggal 2 orang lagi nih. Iya, tinggal Tommy sama Mega nih. Spotlightnya Romo boleh dilepas kali. Oh iya, sorry. Oke. Yes. Udah ya. Wes, lengkap. Michael Chong? Oh iya. Oke, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Tambah lagi. Oh, bentar hilang dulu dong ini. Gimana sih? Nggak tahu deh. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Pada nyala semua malam ini. Iya. Buat prestasi. Semuanya. Good night. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Good night. Thank you. Thank you, Mom. Thank you, Thank you, Rama. Thank you, Ivan, Tea. Thank you. Thank you hari ini. Thank you semua. Oke, baik. Ada yang masih. Dadah. Stop dulu recordnya, stop dulu, Neng. Apa? Kenapa? Oh iya, record. Itu